Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membahas ora umum. Dan tentunya hal itu sudah tidak asing lagi untuk kita dengarkan. Ya, ora umum sebenarnya ingin menunjukkan sikap yang berbeda atau perilaku yang berbeda ataupun juga pemikiran yang berbeda dari yang semestinya. Bisa juga istilah ora umum itu disebut dengan abnormal. Dan tentunya ketika seseorang berpikir, bersikap, ataupun berperilaku yang tidak semestinya, itu akan mengundang sebuah perhatian. Bercerita sedikit tentang pengalaman ketika saya sedang duduk di bangku sekolah. Biasanya yang terjadi adalah guru itu lebih dapat menghafal muridnya karena ada murid yang ora umum atau abnormal. Di sini ada dua kemungkinan yang kemudian menjadi sebuah perhatian bagi guru tersebut. Yang pertama, anak itu akan diingat, lebih dikenal karena ora umum pintere. Karena dia sangat cerdas, berbeda dengan teman-temannya yang lain, sehingga kemudian seorang guru itu pasti akan jauh lebih gampang untuk mengingatnya. Lalu yang kedua, murid itu akan gampang diingat jikalau ora umum nakale. Ketika seseorang boleh dikatakan bandelnya setengah mati, tentu hal itu juga akan membuat seorang guru lebih gampang untuk mengingat namanya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ora umum itu baik atau wajar? Bagi saya, selama ora umumnya itu positif, sah-sah saja. Bahkan kalau kemudian kita mau melihat kembali, Yesus pun juga mengajarkan sesuatu yang ora umum. Kita dapat melihat di dalam Matius 5 ayat 43, di situ mengatakan, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Kemudian ayat 44 mengatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Tentu kalau kemudian kita mau mencermati kembali dan berpikir tentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kita pasti berpikir, oh iya ya, rupanya ajaran Tuhan Yesus itu ora umum. Karena yang umum adalah mengasihi manusia
dan membenci musuh. Itu adalah sesuatu yang umum yang kerap kali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika seseorang mengasihi kita, ya sudah sewajarnya, sudah secara umum kita mengasihi dia. Dan ketika seseorang ada yang membenci kita, sudah sewajarnya, sudah semestinya kita pun juga membenci dia. Tetapi menarik untuk kita lihat kembali. Ajaran Tuhan Yesus sangat tidak umum, di mana kita diajak untuk mengasihi musuh kita, di mana kita diajak untuk mengasihi orang yang membenci kita. Alangkah luar biasanya jikalau kemudian itu bisa kita lakukan. Dan kalau kemudian kita mau menempatkan Tuhan Yesus itu sebagai seorang guru, seperti yang tadi saya contohkan di awal, kita akan dikenal oleh Tuhan Yesus karena menjadi pribadi murid yang ora umum dalam hal positif. Nah, disinilah kemudian kita diajak bersama untuk menjadi pribadi yang ora umum. Ora umum bukan dalam artian negatif, melainkan ora umum dalam pribadi yang positif. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Sejauh mana kita menghayati firman itu? Apakah kita juga sudah menjadi pribadi yang ora umum seperti yang dikehendaki Tuhan? Atau malah justru sebaliknya, kita menjadi pribadi orang yang biasa-biasa, mengasihi seseorang yang mengasihi kita, membenci seseorang yang jahat kepada kita. Biarlah firman itu menjadi perenungan untuk kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami berpikir, memang Engkau memberikan sebuah pengajaran yang tidak semestinya. Dan terkadang pengajaran Tuhan itu sulit untuk kami nalar. Tetapi melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kembali bahwa itulah yang dikehendaki Tuhan. Ketika kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan hari-hari kami, dan kami menjadi pribadi yang tidak semestinya daripada orang lain, di situ Engkau akan mengenal kami. Di situ Engkau akan melihat kami adalah murid-murid Tuhan yang Tuhan kasihi. Dan hal ini menjadikan kami lebih berefleksi kembali akan penghayatan ajaran Kristus dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyadari bahwa terkadang apa yang kami lakukan hanyalah sebatas manusia biasa. Kami hanya mengikuti apa yang sudah terjadi,
apa yang sudah semestinya dilakukan. Tetapi ketika kami mencoba pribadi yang berbeda, di situ ada tantangan untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan dan semakin mengikut jalan-Mu. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, kami pun juga memohon kepadamu, biarlah hanya penyertaan Tuhan yang menjadikan kami pribadi yang ora umum. Bila mana pada kesempatan kali ini, kami hendak beristirahat, Tuhan jagai dan sertai, agar kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan takut untuk menjadi beda. Selama itu baik, lakukanlah, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Selamat malam. Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa selalu mengikuti Lilin Malam di hari Senin dan Kamis, agar kita senantiasa terpelihara di dalam iman dan semangat untuk menjalani hari esok yang Tuhan kehendaki. Shalom.